Nah, ada orang yang bilang seorang budayawan itu baru dianggap seorang budayawan dia ketika sudah punya umur sekian misalnya. Kita belajar budaya, bekerja budaya itu sama orang yang peduli, yang secara sadar merasa kebudayaan itu penting, dan itu adalah orang-orang yang generasi muda gitu. Pernah nggak sih ada satu misalnya hal yang paling nggak enak tuh kerja di kebudayaan? Kalau saya pribadi nih, kalau kita berkegiatan misalnya di luar gitu kan, ya konflik-konflik, bahkan konflik-konflik internal pasti ada. Tapi justru itu yang buat kayaknya hubungan kita makin dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, senang sekali hari ini saya Nazar Syah alam kembali menghampiri kawan-kawan semua dalam podcast Puli Pikir bersama Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh Sumut. Dan hari ini kita akan berbicara atau mungkin tema yang akan kita puli adalah tentang kebudayaan. Lebih spesifiknya menggibah budaya. Di studio mewah kami sudah datang dua orang narasumber biasa aja sih sebenarnya. Ya, Esi dan Angga. Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar sih? Alhamdulillah. Cuman hari ini agak beda nih Bang. Kenapa? Biasanya kan ada di belakang layar. Oh gitu. Angga juga di belakang layar. Biasanya di belakang layar. Sama berarti. Saya nggak biasa juga di depan layar. Cuman kan. Makanya dia agak deg-degan. Tremor sedikit lah. Oh gitu. Iyalah. Udah kan ini ngefans sama Bang Nazar. Oh, Sekarang gitu. berhadapan dengan Bang Nazar plus ada kamera di depan. Saya ngefans sama ini sama Esi. Yang betul Bang. Ya, Esi kan penulis ya. Saya juga selalu disebut penulis. ya selalu suka dengan penulis. Suka sih ya. Fans. Jadi kita saling ngefans nih. Oh, itulah. Terus yang ngapain? Ya kan? Ngapain? Enggak. Oke, hari ini kan kita akan berbicara tentang kebudayaan. Biasanya kebudayaan itu paling identik dengan ya orang tua mungkin atau sesuatu yang sudah lampau mungkin. Nah, meskipun pada dasarnya sebuah kebudayaan itu adalah produk-produk karya atau produk-produk pemikiran yang bisa jadi hari ini juga ada. Nah, Esi dan Angga sudah berapa lama bergerak di bidang kebudayaan? Waduh, ini pertanyaan serius sekali ya. Tadi Serius nih? janjinya nggak serius-serius. Ya, serius nih? Ini serius nih? Kalau serius, kenalannya udah. Tuh dulu, ancamannya SK. Lebih parah lagi. Kalau jadi pulang lah. Sih, udah berapa lama sih? Baru kenalannya ya masuk BPNB itu tahun 2006. Masuk BPNB 2006. Jadi awalnya juga nggak tahu kerja budaya itu kayak apa, kira-kira ya tarian-tarian gitu ya. Sih dulu anak tari? Enggak juga, makanya enggak. Oh ya, nggak yakin sih sebenarnya. Nggak, maksudnya kan nggak ada ya tampang. udah. Oke. Sih, ya oke, 2006. Habis. 2006. Ya, 2006. Terus ya awalnya sih cuma nulis-nulis aja ya, maksudnya karena saya kan backgroundnya itu dari UIN, concernnya di writing. Ya. Nah setelah itu di sini akhirnya menulis, tapi menulis budaya. Menulis budaya itu dalam artian kalau Angga kan anak antro gitu, kalau saya kan backgroundnya bahasa Inggris, jadi agak kurang paham juga budaya itu seperti apa. Oh gitu. Kalau Angga lebih udah memang lebih dulu mungkin sebelum masuk ke BPNB memang sudah bergerak di kebudayaan gitu. Karena kuliahnya di bidang itu kan, jadi masuk antro. Ya awalnya sebelumnya juga berpikir budaya itu cuman tarian, cuma gitu-gitu kan. Masuk antro, kita belajar bahwa budaya itu nggak sesimpel itu kan. Terus begitu tamat, join lagi di BPNB, jadi ya memang on the track lah. Oke. Nah sebelumnya kan Esi nulis nih, lebih banyak nulis apa nih? Cerpen, puisi? Nggak juga. Nulisnya sih belajar nulis itu kalau di kampus kan kita cuma belajar nulis untuk diary. Keperluan mengajar. Kalau zaman dulu ya kali ya diary ya. Kalau Angga nulis nggak basic? Maksudnya awalnya itu dari nulis atau memang awalnya dari mungkin ya gerakan-gerakan kesenian lain mungkin? Enggak sih. Kalau di antro itu ya memang kita tuh, jadi dosen-dosen itu bilang ya senjatanya antropolog itu kan tulisan. Nah, jadi mau nggak mau ya harus nulis, belajar nulis, gimana cara nulis ya gitu. Walaupun sampai sekarang juga tulisannya juga nggak bagus sekali kan. Aku juga nggak bagus nulis, makanya jarang chat kalian.
Iya. Nah, Tulisan aku syukurnya jelek. di BPNB tulisan kita itu di ini kan makin ditempa kan. Karena kita juga nerbitin jurnal, Oke. ada buletin, juga terus ada buku kan. Ya. Nah, jadi mau nggak mau ya kita belajar nulis. Jadi kalau Angga meskipun di Antro udah belajar nulis sampai ke sini lebih lagi Iya berarti dong. ya? Iya, memang BPND kan salah satu produknya kan juga informasi tentang budaya yang dalam bentuk publikasi kan. Ya mau nggak mau kita harus nulis gitu. Tapi Angga berarti gerakan kebudayaannya itu lebih ke gerakan akademis lah. Kalau di kampus ya akademis, tapi kalau di BPNB sih kalau lihatnya itu semi akademis lah. Gitu. Oh gitu. Karena kan ada tulisan-tulisan di BPNB itu yang kalau kayak jurnal SUA itu kan memang betul akademis gitu kan, ilmiah. Nah, kalau di buletin itu kan dia ilmiah populer. Jadi lebih populer. Terus ada leaflet, nah lebih ringan lagi. Jadi bisa dibilang satu orang itu harus bisa nulis di semua tema seperti itu. Gitu. Jadi Esi juga Angga berarti ya tadi kita katakan on the track, jadi asik nggak sih di situ terus misalnya? Kalau saya Jangan bilang nggak asik ya, risiko nih. SK. Oke. Tapi sebenarnya asik. Kenapa asik? Karena sebenarnya di BPNB ini kita nggak diikat sama apapun gitu. Jadi kita diizinkan untuk mengeksplor apa yang menjadi passion kita gitu. Misalnya kalau Esi lebih senang menulis budaya tapi dalam konteks yang ringan gitu kan. Ya kita kan di sini banyak jalan-jalannya. Kan ngelihat dunia luar yang mungkin kita belum tahu. Begitu kita dapat hal baru, kita pasti punya modal untuk menulis gitu. Modal apa yang kita suka itu lalu kita tuangkan menjadi tulisan, saya anggap itu nilai plus yang mungkin belum tentu saya dapatkan di luar gitu. Jadi itu. Jadi kita dikasih kebebasan aja, kamu mau nulis apa itu terserah kamu gitu kan. Agak nggak bosan. Maksudnya saya basicnya di bahasa Indonesia nih di kampus kan, kemudian diproyeksi menjadi seorang guru, kemudian atau ada yang mengatakan kamu harus jadi dosen suatu hari nanti, tapi saya malah berkhianat dengan kampus itu. Saya kan gini lah kayak bahasa kasarnya itu saya murtad dari kampus lah. Kamu tidak ada resiko bang dari kampus kalau ngomong kayak gini? Enggak. Bebas. Kan? Dulu dia mah enak, lepaskan saja. Nah, maksudnya kan terlalu di situ terus kan jadi satu hal yang agak menjenuhkan lah pasti, ya kan? Agak dari di kampus udah urusan hal yang seperti ini, kemudian kesini lagi seperti itu juga bertahun-tahun loh. Mungkin gini, kalau kita misal gini, kita wartawan, ya kan, nulisnya berita, terus seumur hidup kita nulis berita mungkin bosan, ya kan. Begitu juga misalnya dosen, nulis penelitian akademis kan, ilmiah terus mungkin bosan. Nah di BPNB ini justru saya sendiri atau yang lain nggak menemukan itu. Jadi kita nggak sempat sampai di titik jenuh nggak. Kenapa? Karena BPNB itu kita nulis nih, ya kan? Kita bisa nulis yang betul-betul ilmiah. Tapi kita juga bisa nulis yang ilmiah populer. Kita bisa nulis yang populer. Nah, di samping itu, kita juga punya kegiatan-kegiatan yang nggak hanya melulu menulis. Nah, kegiatan-kegiatan BPNB ini misalnya kita wilayah kerjanya Aceh Sumut. Nah, kita pergi ke Sumut, kita buat kegiatan yang berhubungan dengan banyak orang, berhubungan dengan banyak budayawan. Nah, itu saya pikir kata bosan itu nggak akan pernah ada di pekerjaan ini gitu. Itu yang saya rasakan. Gitu. Setuju sih. Setuju lah. Nggak ingat ke SK kan? Mungkin gini, mungkin kalau misalnya kan kita ngerjain bosan itu kan ketika kita melakukan hal itu berulang-ulang. Nah, itu bosan. Sama satu lagi, kenapa kita bisa bosan itu kan karena kita tidak mencintai pekerjaan itu. Itu fundamentalnya itu. Betul. Berangkat dari situ, basicnya itu. Nah, kalau saya pribadi karena memang kalau saya sering bilang tuh saya ini otodidaknya tuh desain grafis. Hobinya ngedesain, tapi passionnya itu ya ngulik-ngulik budaya gini. Gitu. Jadi karena udah passion, jadi ya makanya saya bilang tadi on the track ya. Jadi nggak. Jadi bisa dikawinkan dong. Maksudnya ketika butuh ilustrasi budaya lah, misalnya untuk buku Esi, sementara Kangga gitu ya. Kebetulan nih ada kerjaan. Bisa saya kesini.
dari mungkin sekian banyak orang akan berpikir tentang kebudayaan dan hubungan kebudayaan dengan orang tua. Nah, ada orang yang bilang seorang budayawan itu baru dianggap seorang budayawan dia ketika sudah punya umur sekian misalnya. Gimana pendapat Esi dan Angga? Waduh, ini jawabannya 2 SKS. Silakan Ibu dulu. Silakan. Waduh, gimana itu ya? Nggak mesti sih, soalnya di BPNB sendiri kan kita kalau bicara tentang budayawan, mungkin namanya itu melekat ke orang-orang yang dianggap sudah dituakan gitu. Oke. Tapi nggak sedikit kok kayak abang yang di depan kita ini Wow. kan. Mungkin kalau budayawan itu kan disematkan oleh masyarakat ya. Bukan dia yang mengaku dirinya budayawan gitu. Nah, kalau begitu siapa yang menentukan bahwa dia budayawan atau bukan? Kita kan gitu. Dari apa? Dari karyanya mungkin, dari keahliannya. Nah, kalau misalnya saya bilang Bang Nazar budayawan, emang ada yang berani bantah gitu? Ada banyak. Itu pasti memang versi dia bukan budayawan, Ya, tapi haters, misalnya haters. oh ya itulah. Abang punya haters ya? Banyak lah, banyak fans punya haters. Oh gitu. Ya kan? Fansnya lebih banyak. Kita udah punya. Kita nggak tahu. Setelah ini Kita nggak kayaknya. tahu apakah ada yang benci atau yang menyukai. Berarti kalau menurut Esi nggak di umurnya dong? Enggak, justru kan BPNB juga punya mimpi ke depannya kita itu bisa mencari istilahnya itu kayak local champion. Jadi orang-orang yang masih muda tapi ahli di bidangnya dan dia bisa memberi pengaruh ke orang lain. Ya, oke, jadi oke. kenapa kita harus terpaku dengan mindset bahwa budayawan harus tua dulu, kan nggak mesti gitu. Nah, itu mimpi BPNB ke depannya, mudah-mudahan kita bisa lihat apa yang jadi mimpi kita itu gitu. Dan itu mungkin cara berpikir, mungkin ada orang yang berpikir seperti itu ya. Dan itu saya pikir udah jadul lah. Yang ini era, ini sekarang era apalagi ini kita mau Indonesia 2045 kan, generasi emas kan, iya. kita bakal bonus demografi nih. Nah, cara berpikirnya juga harus diubah dong, bahwa yang namanya budayawan itu ya nggak mesti sudah berumur tua kan. Ya, tapi kemudian produk-produk kebudayaan yang diciptakan oleh anak-anak muda seolah-olah dia hanyalah produk-produk kecil. Dan mungkin beginilah, katakan anak muda menciptakan musik-musik budaya, tapi itu jadi sebuah sulit untuk mendapatkan sebuah pengakuan karena mungkin track recordnya mereka itu belum begitu terlihat mungkin. Jadi memang ada ketimpangan, kalau saya lihat ada ketimpangan memang di ruang yang lebih luas di luar daripada studio kita ini ya kan sih. Tapi ya saya juga sepakat tadi bahwa yang disebut budayawan atau pelaku budaya lah, gitu, pelaku budaya tidak harus orang tua. Nah, Esi selama ini kira-kira sudah bergerak sejauh mana sih? Maksudnya yang Esi lihat anak-anak muda kita sekarang sudah bergerak sejauh mana nih untuk kebudayaan? Sepengalaman ya, kalau kerja di BPNB ini kan kita memang benar-benar banyak ketemu orang gitu. Jadi kalau Bu Rini itu kan kepala kami, ya apa cerita gitu. Iyalah, biasa saya juga. Ya kan, enggak sih, ini beneran. Bu Rini itu memang suka ketemu dengan orang-orang baru yang orang muda atau mungkin berjiwa muda kalaupun sudah berusia lanjut gitu kan. Nah, kita terus saja ketemu dengan lebih banyak orang yang muda-muda. Bisa dilihat program BPNB di tahun 2020, 2021 itu lebih banyak kenalan dengan orang-orang baru yang peduli dengan kebudayaan. Jadi sebenarnya asik. Ya kan, kita belajar budaya, bekerja budaya itu sama orang yang peduli, yang secara sadar merasa kebudayaan itu penting, dan itu adalah orang-orang yang generasi muda gitu. Jadi kalau Esi optimis aja kalau ke depannya yang ngomong budaya itu nggak mesti orang tua, lebih banyak orang muda yang akan bicara soal budaya. Iya, kalau anggap kira-kira kerasa nggak sih bahwa penghargaan mungkin bagi budayawan-budayawan muda kita itu penghargaan dalam tanda kutip ya, apakah mereka cukup diapresiasi atau kemudian mungkin yang Angga lihat dari mungkin kacamata Angga sebagai apakah antropolog atau mungkin sebagai pekerja budaya juga, bagaimana sih penghargaan atau apresiasi yang didapatkan generasi muda kita hari ini di Aceh khususnya? Ya, kalau saya ngeliat dari BPNB nih ya.
ya sejauh ini kayak kakak si bilang tadi, kita banyak ketemu sama anak-anak muda yang juga bergerak di bidang budaya dan kita bekerja sama mereka. Ya saya pikir bentuk apresiasi paling kecil ya yang bisa kita lakukan ya bekerja sama dengan para pemuda-pemuda ini gitu. Jadi kita kita kasih fasilitas, bukan fasilitas. Kita memfasilitasi mereka untuk berkarya. Memberikan ruang, benar. Fasilitas, ruang, sehingga kan anak-anak muda ini banyak nih. Ya kan ya, daripada nanti ke narkoba atau segala macam kan. Ketika mereka mau punya kreativitas di bidang budaya dan BPNB ada di situ, ya sejalan. Saya pikir itu bentuk apresiasi yang paling. Kita sepakat dulu bahwa BPNB tidak hanya kebudayaan yang dimaksud oleh BPNB itu begitu luas gitu. Luas, apakah itu seni, sastra, segala macam, semua hal yang menyangkut dengan kebudayaan itu jadi perhatian BPNB dan BPNB memberikan ruang itu, ya kan? Saya melihat ada banyak buku di bawah itu. Ada banyak buku di pusaka kan, kemudian membahas banyak hal tentu saja, apakah itu tari segala macam. Nah, dalam keadaan PPKM ya? PPKM. Namanya. PPKM ya? Saya jadi ingat ini. Banyak, pendidikan kewarganegaraan. Ketahuan umur. Anak sekarang kan nggak ada pelajaran itu. Oh, nggak ada lagi ya? Ya, dulu kita ya dari yang kayak gitu ya, PMP. PMP. Tua lagi. Senior sekali. Iya, masih CBSA tuh. Catat buku sampai habis. Sekarang kan kondisinya makin berat nih. Dan gerakan kebudayaan yang dilakukan oleh BPNB, tim BPNB, ada kendala berat nggak sih? Apalagi yang sekarang nih ya. Yang sekarang ini kayaknya sampai toko harus tutup atau usaha harus tutup jam 5 sore, kemudian ya banyak hal lagi ya. Udah kita lihat di media sosial juga. BPNB dan gerakan-gerakan kebudayaannya ini nggak sih? Terhalangi gitu. Ya itu pasti berdampak. Eskondel nggak sih? Ya, pandemi ini memang dari setahun lalu memang berdampak di semua hal, nggak hanya BPNB kan. Tapi ya kita kan nggak bisa sebagai makhluk yang berbudaya kan, kita nggak bisa stuck ketika ada halangan kan, kita cari solusi kan. Nah, apalagi media komunikasi sekarang udah online kan. Nah, jadi ada Zoom meeting segala macam. Nah, jadi ya kita coba semua program-program BPNB kita coba daringkan dalam jaringan kan, seperti kita pernah buat tahun lalu jejak tradisi daerah. Iya, tapi bikin film kan nggak mungkin online semua. Maksudnya semua film kita bikin kayak gitu konsepnya? Film kan? Gimana? Saya katakan film, kemudian musik segala macam kan nggak seru lah kalau melulu online. Iya benar. Mungkin gini ya, kita mensiasati itu kan, kita rekam dia offline, tapi tidak mengundang banyak penonton. Kemudian kita online gitu. Karena di masa pandemi ini juga orang kan media sosial makin aktif nih. Nah, jadi gimana caranya tetap pesan-pesan kebudayaan tetap jalan meskipun di masa pandemi. Betul. Nah, kalau pakai media baru sekarang kayak ada Instagram, ada YouTube, saya pikir itu jadi lebih masif kan, gitu. Betul. Jadi ya ini pandemi ini memang sangat berdampak. Tapi kita jangan kalah dong sama dampaknya kan. Kita cari solusinya gimana. Dan sejauh ini BPNB sudah tetap jalan, gitu. Ya nggak jalan ini aja. Ya seperti podcast ini kan. Seperti podcast ini kan. Nah, kita nggak bisa selama ini kita ngomong di warung kopi, ya sekarang kita bisa ngomong di sini online. Ya, kita bisa menjadi corong kebudayaan sebenarnya. Kan itu yang terus mungkin salah satu hal yang ingin dilakukan oleh BPNB menjadi corong kebudayaan. Tadi menarik tuh apa program atau mimpi tadi? Mimpi apa tuh? Mimpi yang supaya ada apresiasi untuk orang-orang muda yang mesti kedepannya ya orang muda ya kan yang bicara budaya. Ya kemarin kita bikin bedu tuh. Ya. Bedu online kan? Itu seru tuh. Festival takbiran. Festival takbiran. Nah, kan meriah tuh. Tahun ini juga ada. Kapan? Tahun ini ada, tapi kita fasilitasi itu pakai yang bantu mengerjakannya itu BKPRMI. Oh, yang di YouTube juga? Iya. Postnya di YouTube juga ya? Iya. Nah, menarik jika berbicara kebudayaan hari ini dengan mungkin perbandingannya dengan yang masa lalu lah.
ya zaman-zaman masih ada PMP lah. Ya. Ya. 2 kali. Maksudnya gini, produk kebudayaan hari ini, jadi kesannya itu kayak kesan cepat hilang. Aha. Nah, gerakannya kan banyak nih, masih betul nih. Ya. Jadi kalau misalnya ada materi-materi budaya, misalnya katakan musik, tari segala macam, itu mereka bisa menciptakan dengan sangat cepat. Generasi sekarang tuh bisa sangat cepat menciptakan karya-karya. Tapi kemudian hilangnya juga cepat. Iya betul. Kira-kira nih, enggak? Masalahnya di mana ini? Masalahnya ya, kalau saya pribadi sih lihatnya, saya tuh gini, kalau lihat sesuatu itu saya lebih fokus sama basicnya, punya hal yang fundamental gitu. Oke. Nah biasanya hal-hal yang nggak fundamentalnya kuat, ya itu tadi cepat nguapnya. Gitu. Tapi ketika kita pegang di akar yang kuat, itu pasti lama gitu. Nah mungkin mengemasnya aja yang perlu di mix and match gitu kan, biar lebih ini. Nah kebanyakan hal-hal yang cepat nguap itu karena base-nya itu nggak kuat gitu. Dan itu juga jadi masalah di anak muda sekarang kan. Ya kita nggak bisa pungkiri itu bahwa generasi milenial sekarang itu kurang kuat di situnya. Di proses. Di hal-hal yang fundamental tadi. Oke. Nggak kuat sehingga ya itu cepat hilang, cepat nguap, bosan segala macam gitu. Nah tambah lagi ada faktor-faktor eksternal kayak gini. Ya ketika sekarang di masa pandemi ini semua orang berkarya lewat media sosial kan, masif segala macam, ya itu nggak bisa kita pungkiri ketika makin banyak informasi, ya kan, makin bingung kita mau lihat yang mana nih kan, terakhir jadi skip aja. Nah itu yang buat nih lewat, jadi nggak bertahan lama. Oke, ya, ketimpa terus kendala. Ketimpa terus. Jadi berarti salah satu yang harus dilakukan itu ya membangun power mungkin. Power gimana? Power promo lah, power segala macam langsungnya untuk ya lebih ke industrialis sih sebenarnya dalam hal misalnya karya. Karena hari ini kan kalau kita berbicara karya, berbicara kesenian yang kita post di media sosial, itu otomatis sudah berbicara industri. Itu. Nah ada banyak rule industri yang harus kita ikuti otomatis. Nah apakah ini juga mungkin BPNB bisa menjadi salah satu kalau dibilang fasilitator mungkin bagi anak-anak muda yang ya mungkin ya belum punya nama dan segala macam untuk ya mungkin mengajak mereka berpikir lah lebih banyak ya. Justru sebenarnya kan pandemi ini mengajarkan banyak hal. Khusus untuk kami di BPNB ini tantangan besar yang kalau kami berhasil break to limit, artinya ini bisa kami lalui 2020-2021 ini kami bisa lalui dengan baik. Itu artinya kami akan lebih siap gitu menghadapi tantangan zaman yang sebenarnya udah seperti ini gitu. Misalnya dulu mungkin tahun 2019 kita menganggap podcast ini nggak mendesak gitu, nggak perlu segera ada gitu. Toh kami juga tidak cukup mumpuni untuk bisa punya ruang podcast seperti ini gitu kan. Tapi ternyata ketika kita sudah terjun di dalamnya ya, di 2020 BPNB sudah melahirkan banyak karya yang alhamdulillah dapat apresiasi yang baik gitu, dan didukung oleh orang-orang muda yang hebat yang tahu bahwa kami masih tahap belajar gitu. Ternyata BPNB bisa gitu. BPNB bisa, dan itu tanpa bantuan IO ya kan. BPNB punya SDM yang cukup mumpuni, cukup baik untuk bisa menghandle pekerjaan itu, dan akhirnya di 2021 ini juga kami merasa lebih pede gitu untuk mencolek bidang film gitu, kenalan dengan musik lebih banyak gitu, dan akhirnya kita berani membuat karya-karya yang baru. Itu sesuatu yang menurut kami perubahan yang sangat sangat tinggi levelnya dibanding sebelum pandemi gitu. Yang tadinya kita ngerasa emang kita punya orang film di dalam sini gitu ya. Tapi ternyata ketika kita bisa lalui di 2020, kita lebih optimis gitu bahwa di tahun-tahun ke depan ini akan menjadi hal baru yang bisa kita kembangkan gitu. Tantangan yang paling berat selama bergerak di kebudayaan. Kalau Angga dulu. Tantangan yang paling berat.
Duh, apa ya? Mungkin di diri sendiri ya. Tantangan yang paling berat itu dalam diri sendiri, ya kan? Yeah. Ada kadang-kadang kayak tadi saya bilang memang udah on track, semangat. Ya kadang-kadang ya pastilah semangat itu bisa naik turun kan? Yeah. Ya saya pikir tantangannya ya mengelola diri sendiri, gimana caranya tetap mau belajar, ya kayak kata isi tadi. Ini ada pandemi, ada kebiasaan-kebiasaan yang kita harus ubah. Yeah. Nah, terus kebudayaan ini kan terus berkembang. Nah, kalau kita stop belajar, ya udah selesai. Ya kayak tadi Bang Nazar bilang kan, jadi apa? Jadi tertinggal kan. Nah, saya pikir mungkin untuk semua kawan-kawan juga ya tantangan yang paling besar itu ya diri sendiri. Kemampuan kita untuk belajar. Kalau saya istilahnya mau nggak jadi orang yang teachable gitu. Jadi kita mau belajar bahkan mau belajar sama orang yang lebih muda. Ya kan? Karena nggak ada kemungkinan dia lebih banyak pengetahuan daripada kita kan. Ya, tantangan yang paling besar kesimpulannya cuma di diri sendiri. Diri sendiri itu. Ya sih. Ya kurang lebih sama lah. Yang penting kan di sini di kebudayaan ini kan kita nggak akan merasa bahwa kita sudah cukup belajar. Ya harus belajar terus karena ternyata semakin kita pergi keluar sana semakin banyak hal-hal yang baru gitu, dan itu yang membuat saya sih secara pribadi memang sudah jatuh cinta sama Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh ini gitu kan. Ini apa tujuannya nih? Oke. Ayo. Cut. Oke. Ingatin terus soalnya kan. Nah, aman. Jadi pernah nggak sih ada satu misalnya hal yang paling nggak enak tuh kerja di kebudayaan? Maksudnya kan terkadang ketemu dengan orang atau misalnya kayak ini nggak friendly nih gitu. Pernah sih ada hal yang paling eskondel? Ada nggak ya? Apa ya? Kayak kita happy aja. Kayaknya sih selama melakukan kegiatan itu kayaknya ya happy aja. Ya kalau saya pribadi nih, kalau kita buat kegiatan misalnya di luar gitu kan, ya konflik-konflik, bahkan konflik internal pasti ada. Ya kan namanya kita manusia kan. Jadi ingat itu ya. Udah, Stop. Direkod. Oke. Nah, konflik-konflik internal itu entah sama teman gitu kan, pasti bersinggung segala macam. Nah, itu yang buat aduh kenapa begini. Tapi justru itu yang buat kayaknya hubungan kita makin dekat gitu. Gitu. Jadi asik. ya jadi kita di BPNB ini kayak benar-benar sebuah keluarga. Ya kayak kakak, ada ibu Rini itu kayak mama kan, Pak Apit kayak orang tua kita kan. Hati-hati loh. Bu Rini itu bukan kayak mama. Enggak, maksudnya ya kita ya beliaulah ibu kita kan. Itu. Ibu bukan mama ya. Berarti Bang Pit bapak kita. Jadi abang, jadi bapak, kadang-kadang jadi kawan ya. Jadi di sini tuh kita jarang manggilnya Pak Pit, Bu Rini gitu. Kadang kami juga bingung kan karena kalau keluar kantor gitu. Bentar ya Kak Rini manggilnya gitu kan. Tapi kan orang bosnya manggil Kak gitu kan. Karena diledekin. Iya sih. Ketika gabung ke sini bisa berbaur dengan kalian semua kayak ya orang ini asik kali kerja ya. Ya. Nggak kelihatannya aja, memang rasanya begitu. Ya emang kayak gitu kayak. Maksudnya kan udah sering nih ya. Kalau saya pribadi udah sering lah dengan BPNB, ada beberapa agenda juga bekerja dengan BPNB. Kok asik ya, maksudnya kita kayak nggak di drill apa ya kayak dipaksa betul misalnya. Nggak tahu dia. Saya tahu dong. Ketika dipaksa oleh atasan, saya berdiri di depan kaca kayak ginilah saya paksa orang. Iya kan di BPNB ini nggak ada pekerjaan yang tanpa batas waktu. Oh ya pasti dong. Ya, itu kan profesionalitas. Ya. Gitu. Nah, ada kesan nggak yang paling menarik nih? Angga, ini kita tutup nih. Pertanyaan terakhir nih. Yang paling menarik. Masih mau ngobrol kayaknya dia nggak betah sama kita. Oke, kita lanjut dulu. Yang paling menarik nih sepanjang itu kesan yang kayak nggak bisa dilupakan sepanjang pekerjaan budaya, bukan bekerja di BPNB, pekerjaan budaya. Belajar hal baru. Oke. Ya, itu hal yang paling menarik. Belajar hal baru, apapun itu. Ya, terutama ketika kita ketemu sama orang-orang, apalagi ya di bidang budaya, ketika kita ketemu sama orang yang contoh nih, dia bisa mengukir ornamen gorga di Batak Toba,
dan dia cerita dia dapat itu dari mimpi, nggak belajar, dia ngedesain nggak pakai mal, itu kan hal baru bagi saya gitu kan. Yang saya kalau mau melakukan sesuatu harus belajar dulu gitu. Nah, pengalaman seperti itu hal yang menarik buat saya, dan itu banyak sekali ditemukan selama berproses di BPNB. Dan juga di kerja kebudayaan. Oh iya pastinya. Di luar BPNB. Ya. Itu, sih. Kalau sih yang paling menarik itu ya karena sebenarnya pengalaman ya. Pengalaman itu yang nggak bisa kita beli di mana-mana gitu. Ya kebetulan ini didapat selama bekerja di BPNB. BPNB ini kan soalnya kerja rasa piknik, Bang. Iya sih. Sering lihat kalian jalan. Habis itu bikin story lagi. Lagi di mana? Ya itu, jadi kerja rasa piknik ini yang menyenangkan. Kalau buat saya secara pribadi tuh karena memang banyak hal baru memang. Ya karena awalnya bukan orang budaya, nyemplung di budaya ketagihan gitu kan. Nah, masa bukan orang budaya? Maksudnya bukan orang yang tadinya bahasa Inggris membahas bahasa juga budaya. Maksudnya benar-benar yang ngulik pulik pike kan, pulik pike budaya gitu kan. Yang tadinya sempit sekali pengertian budaya itu baru tahu di BPNB ini bahwa budaya itu cukup luas, apalagi waktu kita bicara tentang kearifan lokal gitu kan. Itu seperti itu, kok nggak belajar dari dulu ya gitu jadinya. Bahwa hal-hal sederhana ternyata itu juga budaya, bahkan bicara tentang pakaian itu juga budaya gitu. Nah, pengetahuan itulah yang tabiat juga budaya. Iya. Dulu saya nggak tahu, Bang. Iyalah. Tadi kan udah nanya nih, balik nanya kita udah kayak sidang. Oke, balik lah. Balik. Bang, tunggu, Bang. Kan Abang udah berapa dari 2020 tuh sudah banyak join sama BPNB gitu kan. Bekerja sama dengan BPNB. Nah, jadi kami balik nanya nih, bekerja sama dengan kami rasanya gimana? Podcast nih sebenarnya siapa yang host? Oke. Ya nggak apa-apa lah. Boleh ya. Apa tadi? Jadi gimana kerja sama dengan BPNB itu rasanya gimana gitu? Apa mungkin ada yang harus kami perbaiki? Langsung dipilah. Atau soal waktu ya? Nggak mungkin langsung dipilah aja. Apa hal-hal yang menarik tadi? Terus apa hal yang perlu kami perbaiki? Gitu. Sumbang saran. Duet kita begitu ya. Angga lebih berbayar, Pak. Saya pikir santai-santai aja. Apa ya yang paling menarik di sini? Saya suka gerakan kayak Bu Rini. Jadi betul saya kayak lihat kayak lihat kaca. Jadi ya udah kayak Bu Rini misalnya tiba-tiba kan telepon todong. Saya todongnya nggak tanya siap atau enggak. Itu todongnya kamu ini ya. Jadi artinya beliau udah tahu saya siap gitu. Tidak ada pilihan jawaban kecuali iya. Iya betul. Saya lagi ngajar tiba-tiba ditelepon kan ke kantor bentar. Saya datang ke kantor ini ya jadi Astakona. Iya. Selesai. Itu asik ya, tapi apa ya kalau nggak asik ya? Apa nggak asik ya? Saya kalau kerja selalu bawa asik sih. Eskondel nggak asik kali? Eskondel asik. Asik. Oke, jadi satu nih. Asik eskondelnya. Habis podcast langsung cair. Asik. Pantesan betah ya kan. Berharap lah dihubungi kan. Ini kapan lagi kan? Nggak, tapi kalau urusan eskondel saya agak sedikit jarang ke ini, berulang kali juga ada beberapa kali dengan Pak Pi itu justru miskomunikasi tuh. Sama Esi juga pernah miskomunikasi kan? Pernah ya, gue sih nggak masalah apa namanya eskondel itu. Karena kan saya bukan yang mengambil keputusan eskondel. Ya di tim juga. Esi juga bukan. Sumpah bukan saya. Sumpah bukan saya juga. Pak Pi tuh. Saya kan Pak Pi. jadi sering pas pulang nanti berapa budget Abang bilang segini gitu ya. Kok segitu gini. Oh ya. Itulah saya udahlah gitu. Jadi lebih banyak nggak enakan kalau misalnya ditanya berapa nih. Makanya kan pas ini budgetnya sekian ya. Mau ya? Oke. Gitu. Jadi kalau saya di urusan eskondel nggak terlalu masalah sih, meskipun itu kebutuhan kan. Ya siapapun orang akan mencari itu untuk hidup kan dan menghidupi pasti. Nah kalau saya tapi nggak mempermasalahkan itu karena memang ya ada banyak hal yang bisa dilakukan lain di luar daripada kegiatan-kegiatan ini. Karena saya kan orangnya lasak, kerjanya banyak, gajinya aja yang dikit. Ya kan? Kayaknya harus info nih ke sobat budaya.
Iya. Sobat budaya, kalau Bang Nazar bilang eskondel dan waktu, itu tuh maksudnya Itu tergantung waktunya. Waktu kan uang. Iya. Waktu adalah uang. Iya. Jadi itulah. Ya saya belum merasakan apa. Mungkin yang kemarin itu yang agak sedikit nggak asiknya apa ya? Yang waktu di Sabang itu. Waktu di Sabang itu kan. Ya, banyak Jadi kayak bukan apa sih? Bukan sebenarnya nggak asik di BPNB-nya nggak kayak gitu. Tapi waktu di Sabang ada beberapa miskomunikasi tuh. Jadi kita udah kesana gitu. Ya. Jadi ya ada hal-hal yang biasa lah teknis di lapangan. Saya pikir itu juga bukan satu hal yang terlalu kendala ya. Kalau kami bilang di studio saya itu bukan kendalawiyah itu. Kendalawiyah, Ya kan? istilahnya. Kendalawiyah. Itu bukan kendalawiyah. Jadi ya itu hal-hal yang biasa lah dalam sebuah kegiatan. Saya pikir itu cuma kegiatan. Lebih banyak overall asik kerjanya. Saya suka di ini memang diberikan limit waktu. Kalau enggak saya ya udah nanti aja lah, gampang tuh. Ya kan? Ya sih. Gitu. Ada pertanyaan lagi sih? 2 jam. Sesi iya. Bedah suluh. Bedah suluh nih. Oh bedah suluh bahaya nih. Aduh. Jangan ya. Udah ya? Penting pokoknya Bang Nazar masih teruslah kerja sama BPNB. Itu aja. Jika BPNB yang hubungi, saya hampir nggak pernah mengatakan tidak. Oh iya. Ya kan? Bukan karena ancaman, Bang, kalau BPNB yang telepon jangan nggak diangkat ya. Nggak ya. Maksudnya saya pernah di kampung tuh, di telepon sama Rini kan. Ya. Bisa nggak hari Rabu, kalau Rabu lah katakan. Bisa nggak Rabu ke kantor? Kebetulan saya di kampung itu hari Minggu. Bisa nggak Rabu ke kantor? Bisa. Ya udah saya balik aja terus. Karena kan banyak kegiatan saya di Banda Aceh gitu. Jadi kalau memang BPNB telepon, ya saya siapin itu. Habis itu juga ada banyak pekerjaan lain yang saya di sini jadi orang yang mengatur. Maksudnya ya kapan saya mau. Gitu. Jadi kalau BPNB telepon, yuk gitu. Kapan BPNB mau gitu kan? Ah gitu. Sip. Tapi ingat juga. Begitu. Oke, Angga, thank you. Thank you Esi. Makasih juga, Bang. Makasih Bang Apanya nih? atas waktunya. Kan kami di sini pura-puranya tamu, Bang. Iyalah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Angga dan Esi. Terima kasih sudah datang ke studio mewah kami dalam acara Puli PK. Ya, itu tadi kita sudah berbicara tentang kebudayaan dan pergerakan kebudayaan, kemudian bagaimana anak muda dan kebudayaan, dan kita sudah mendengar semua. Kita akan jumpa lagi nanti. Udah cukup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.